Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaimin Hidayati dengan NIM A1J1181030. Video ini merupakan laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten dosen Kisan Muhammad. Judul praktikum kali ini adalah Sistem Endokrin. Sistem endokrin disebut juga dengan kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah struktur berbentuk biji pinus kecil ditemukan antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikal ketiga. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Nah, hormon ini menghambat sekresi hormon gonadotroponin LH dan LSH dan kelenjar hipofisis anterior sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Melatonin juga memainkan peranan dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar ini memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Nah, kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik atau ADH yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air. Oksitosin berfungsi meningkatkan kontraksi uterus. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua buah hormon tiroid, yaitu tripsin atau T4 dan triiodotirium atau T3. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh, kecuali otak orang dewasa, organ ginjal, testis, uterus, dan kelenjar tiroid. Nah, hormon tiroid ini juga memiliki peranan penting dalam mempertahankan tekanan darah. Kelenjar tiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon tiroid atau PTH adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang keempat adalah timus. Timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Nah, kelenjar timus adalah kelenjar terbesar pada masa bayi. Setelah pubertas, ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofit atau telah berhenti berkembang secara signifikan, namun masih menghasilkan sel T baru untuk respon imun. Yang kelima adalah kelenjar adrenal. Nah, sepasang kelenjar adrenal ini juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon yaitu ACTH yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretori dan korteks adrenal yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Hormon CRH dilepaskan dari hipotalamus merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan ACTH. Keenam adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung, sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans. Hormon ini menghasilkan sekresi hormon insulin dan glukogen. Pankreas menghasilkan insulin lebih lambat dengan pertumbuhan usia dan berkurangnya sensitivitas respon untuk glukosa.
Akibatnya, kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normal lebih lambat daripada individu yang lebih muda. Yang ketujuh adalah ovarium. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks seksual wanita. Yang kedelapan adalah testis. Gonad laki-laki, testis, kelenjar oval yang terletak di skortum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresikan oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur reproduksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan jakun dan pendalaman suara. Testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem endokrin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.